Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video untuk minggu ke-6. Minggu ke-6 membahas tentang intrusion detection system pada sistem keamanan. Nah, yang paling sering dipakai itu kalau yang open source ya, yang bisa kita coba adalah Snort. Itu yang sangat terkenal dan panduannya sudah banyak. Tapi biasanya kalau di jaringan corporate, biasanya di data center, biasanya menggunakan eh, menggunakan ini biasanya menggunakan hardware yang sudah integrated ya, misalnya Fortinet atau Enterprise. Rata-rata sudah menggunakan produk firewall yang berbayar. Nah, ini jadi dia modelnya sudah embedded di hardware-nya. Biasanya gitu. Nah, ada macam-macam, ada yang Netgate, ada Fortinet, atau juga ada namanya pfSense. pfSense juga jualan hardware. Tapi kita bisa coba pfSense. Nah, sebelum kita masuk ke tool monitoringnya, kita silakan Anda baca dulu di sini monitoring sistem dengan IDS dan tutorial monitoring sistem dengan Snort. Yang perlu diingat, Snort itu ada 3 mode: sniffer, logger mode, dan intrusion detection mode. Nah, yang kita pakai adalah intrusion detection mode. Nah, juga di Snort ini dia tidak ada di Snort itu adalah IDS, bukan IPS ya. Kalau IPS itu intrusion prevention system. Nah, itu jadi dia detect, habis itu dia ngeblok. Itu contohnya yang paling sederhana, yang mudah dipahami itu file to ban. Nah, tapi kita tidak membahas ke IPS, kita membahasnya ke IDS. IDS, jadi kita cuman fungsinya Snort ini cuman mendetek. Dia bagus di sistem deteksinya. Termasuk nanti Nmap juga bisa kelihatan, ketika mau DDoS juga bisa kelihatan. Nah, itu ya, jadi kemudian nanti ya siapa yang bertugas untuk mengeblok? Ya tadi software yang lain yang ngeblok gitu. Nah, ini. Kalau install tinggal apt install ini ya. Sini aja. apt install Snort. Nah, nanti akan download terus menginstal. Ini di front end ya. Memang posisi Snort itu bagusnya boleh di firewallnya, kalau terintegrasi ya, boleh di firewallnya atau mungkin di belakang firewall. Nah, kalau sudah diinstal, nanti bisa cari bagian log ya, syslog ini. Cari bagian syslog ini baris ke 537. Nah, ini. Nah, dia tuh lognya itu defaultnya menggunakan Unified 2. Unified 2 itu binary-nya Snort, jadi harus dibaca pakai Snort. Mungkin agak susah ngelihatnya nanti. Kalau bisa dibikin 2. Kalau nanti untuk percobaan bisa dibikin 2. Jadi yang arch lognya juga dibuka biar bisa kelihatan. Output arch log ini dihilangkan komentarnya. Nanti biar bisa kita melihat hasilnya. Kemudian untuk rule-nya, custom rule-nya ada di Snort rules. Jadi kita bisa bikin custom rule sendiri, atau misalnya saya pakai rule yang udah ada aja ya di DDoS ya. DDoS.rules. Di baris 27 saya tambahkan satu rule. Ini rule-nya. Nanti bisa saya tuliskan di pembelajar di LMS buat di copy paste. Nah, ini adalah rule-nya. Silahkan nanti dibaca di PDF ya, arti masing-masing barisnya. Nah,
Saya tidak akan menerangkan di video, nanti kepanjangan. Nanti silakan dibaca saja di PDF-nya cara membuat rule-nya. Itu sudah, insya Allah sudah cukup lengkap dan cukup jelas. Ini saya uh, demokan saja cara penggunaannya. Kalau sudah rule-nya di copy paste ke sini, nanti di save ya. Di save. Nah, rule tambahan kalau misalnya belum ada di snort-nya ini, misalnya butuh rule custom yang lain, nah silakan bikin sendiri. Nah, bisa dibikin sendiri dengan aturan yang sudah diberikan. Nah, dan sudah ada petunjuknya ya. Nah, kemudian jalankan snort-nya bisa sistem CTL, enable snort. Kalau enable snort ini untuk mengenable ketika restart, nanti dia langsung otomatis jalan. Kemudian start snort, sistem CTL start snort. Cek dulu statusnya udah jalan belum. Oke, udah running ya. Terus kita cek tadi lognya tmmin f var log syslog ya. Nah, kita cek lognya tadi kan dia ngelognya ke syslog. Ini lognya nyampur sama yang lain. Terus kalau di Kali Linux-nya dari luar, dari jaringan luar, coba ya kita nmap dulu. Di nmap, nah hasilnya seperti apa? Nah ini adalah hasil di nmap. Nah, jadi ketahuan. Jadi ada yang mencoba meng-nmap host kita. Nah, itu kan lumayan berbahaya. Berarti ada yang nyoba cari info. Nah, ketahuan jadinya ketika di nmap. Kemudian misalnya juga dilakukan ada DOS. Ini DOS ya. DOS ping. DOS ping. Nah, langsung terdetek yang melakukan siapa. Nanti ini bisa di blok IP-nya, IP yang iseng. Jadi kan menemukan traffic ya ini berarti. Atau juga ketika melakukan DDoS misalnya. Tadi kan custom rule-nya ya, tambahin custom rule. Nah ini lognya muncul, web server kena DOS. Nah ini tadi adalah demo penggunaan snort ya. Jadi sangat cukup mudah sih sebenarnya kalau untuk instalasi, terus jalankan service, habis itu monitoring lognya, terus apply rule-nya juga sangat mudah. Sebenarnya sih tinggal, apalagi rule-nya ya, kalau nggak paham ya tinggal copas aja yang ada, tinggal googling copas. Yang penting kita tahu posisi port yang mau dideteksi yang mana, terus jenis koneksinya apa dan seterusnya. Nanti Anda juga silahkan dibaca-baca lagi di bagian PDF yang sudah diberikan, apa-apa saja untuk detail, terutama detail konfigurasinya ya, karena detail konfigurasinya dan bagaimana cara menjalankan daemon-nya dan bagaimana cara membaca lognya gitu. Nah, gitu. Karena ini kalau yang di defaultnya itu lognya itu binary, jadi modelnya unified 2 ya, jadi formatnya format binary, tidak susah dibaca. Jadinya tadi saya convert dulu jadi syslog, jadi biar mudah aja dibuka. Tapi kalau mau coba yang mode ini juga ada perintahnya untuk membaca lognya gitu. Nah, di bagian berikutnya
Kalau Snort itu cuman IDS ya, Intrusion Detection System. Jadi dia cuma bisa mendeteksi, tidak ada aksi yang lain. Nah, aksi yang lain itu biasanya dipakainya eh, admin sendiri yang menentukan. Jadi misalnya kita bisa mendeteksi ada serangan. Nah, apakah kita mau ngeblok atau kita biarin aja untuk analisis misalnya, itu adalah wewenang dari adminnya. Biasanya makanya snotnya itu biasanya digabung dengan ini, biasanya Netgate. Netgate itu dia ada sistem blockingnya, yang blocking otomatisnya. Atau bisa juga menggunakan pfSense. Nih pfSense ya, pfSense. Nah, ini yang nah ini pfSense. Nah, firewallnya sini pfSense ini yang all in one dan gratis. Sedangkan yang Fortinet ataupun Netgate ini bayar, dia mahal sekali. Nah, yang kita bisa coba itu sebenarnya pfSense ini, atau kalau mau lebih murni lagi istilahnya, instalasi manual, itu bisa instalasi web server, kemudian Pulpok, Barnyard, sama Snorby. Nah, web server buat menampilkan GUI-nya ya. Kemudian Pulpok ini buat konfigurasinya. Kemudian Barnyard ini untuk mengubah tadi log-nya tadi, log detection-nya tadi ke MySQL. Jadi disimpan di database Snorby ini untuk tampilan GUI-nya. Gitu. Atau silahkan nanti bisa coba salah satu saja, tidak perlu semuanya. Bisa nginstal satu-satu atau pakai pfSense. Tapi ini nanti ya, habis minggu ke-6. Nanti di minggu ke-7 atau nanti habis UTS mungkin. Nah, yang penting nanti di minggu ke-7 nanti juga silahkan disiapkan kuotanya, karena kita akan live ada untuk materi recap sebelum UTS. Jadi kita nanti ketemuan live pakai Google Meet. Nanti akan saya umumkan di WA group. Oke, demikian saja panduan singkat penggunaan Snort. Semoga bisa dipahami dan dicoba-coba. Yang paling penting itu dicoba ya. Meskipun belum paham, baru pertama kali, langsung coba aja menggunakan pakai cara yang saya tadi. Nah, semoga nanti kalau sudah dicoba nanti bisa paham, bisa langsung paham, atau paling enggak sedikit-sedikit paham, terus semakin terbiasa, semakin mengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.